Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Anissa, mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Metode Support Vector Machine atau SVM untuk analisis sentimen pada ulasan rumah makan. Dataset yang saya gunakan diambil dari Google Maps dan TripAdvisor dengan teknik scraping. Kemudian, hasil scraping tersebut dilakukan cleaning data. Setelah itu, data akan diberi label menggunakan binary classification, di mana hanya ada dua kelas, yaitu positif dan negatif. Untuk kelas yang positif diberi label 1 dan yang negatif diberi label 0. Kemudian setelah diberi label, maka data akan melalui proses preprocessing, di mana di preprocessing tersebut terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu cascading, remove cancellation, normalization, stopwatch removal, dan stemming. Setelah itu, dilakukan pembobotan kata dengan teknik TF-IDF. Lalu, dilakukan balancing data menggunakan Smoothie. Kemudian, membagi data menjadi data training dan data testing. Setelah data dibagi, masuk ke metode SVM, di mana model akan dievaluasi menggunakan 4 kernel. Kernel yang pertama yaitu linear, yang kedua RBF, yang ketiga polinomial, yang keempat kernel sigmoid. Untuk hasil implementasinya, Streamlit ini bisa melakukan prediksi untuk ulasan baru. Ketika memasukkan suatu ulasan, misalnya kita masukkan ulasan tempatnya tidak jelek. Lalu kita mengklik prediksi dan prediksi sentimennya akan keluar, yaitu sentimennya masuk ke positif. Di sini terdapat juga informasi untuk kernel yang terbaik yang digunakan, yaitu dengan nilai akurasi 93 diperoleh dari kernel sigmoid. Kemudian di halaman berikutnya ada informasi mengenai evaluasi model dengan pembagian data 90% dibanding 10%. Kemudian yang di sini untuk pembagian data yang 80% banding 20%, yang di sini 70% dibanding 30%, sampai ke pembagian data 50% dibanding 10%. Di halaman terakhir terdapat grafik untuk perbandingan akurasi tiap split data. Yang tertinggi yaitu terdapat pada split data 90% dibanding 10%. Kemudian ada grafik perbandingan skor parameter kernel linear, di mana nilai C dengan nilai C2 itu nilainya tertinggi. Lalu untuk grafik perbandingan skor parameter kernel RBF, di sini untuk kombinasi nilai C dan gamanya di 2, di nilai C-nya 2, nilai gamanya 0,5. Kemudian untuk grafik perbandingan skor parameter kernel polinomial, itu yang tertinggi ada di kombinasi parameter di C-nya 2, degree-nya 2, gamanya 1. Kemudian untuk grafik perbandingan skor parameter di kernel sigmoid, yaitu dengan kombinasi nilai C-nya 2 dan gamanya 1. Sekian hasil dari
tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.